Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deskripsi singkat mata kuliah ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti Prodi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik. Diharapkan peraja dapat belajar tentang manajemen prabencana dan kesiapsiagaan dan berperan serta bersama-sama dengan masyarakat mengaplikasikan manajemen prabencana dalam penanggulangan bencana dengan mengedepankan pendekatan pencegahan dan mitigasi, bukan berbasis tanggap darurat. Jadi itu merupakan deskripsi singkat dari mata kuliah yang akan kita pelajari, yaitu mata kuliah manajemen prabencana. Selanjutnya tentunya dalam pertemuan-pertemuan ini kita akan melihat karena situasi dan kondisi yang ada, tentunya akan ada perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi dan situasi karena kita berada dalam masa pandemi, sehingga perlu saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan hal tersebut. Jadi untuk mata kuliah ini, untuk yang kali ini kita akan tatap muka, metode pembelajarannya dengan metode pembelajaran aktivitas di kelas, metode pemaparan dan diskusi, penjelasan dan diskusi. Kemudian diharapkan dengan atau mampu menjelaskan apa yang akan saya sampaikan, yaitu topik tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Kemudian nantinya tentunya dalam pembelajaran ini, setelah selesai nanti ada evaluasi dan sebagainya, perlu peraja ingat juga penilaian, yaitu untuk UTS itu 30%, kemudian ujian akhir semester itu 40%, tugas-tugas terstruktur itu 20%, dan kehadiran 10%. Jadi totalnya 100%. Jadi agar disampaikan atau diingat oleh peraja untuk pembobotan penilaian ini, karena kalian merupakan kader sekolah kader di sini, tingkat kehadiran juga perlu diperhatikan. Demikian deskripsi singkat dan hal-hal yang terkait dengan mata kuliah yang saya ambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peraja yang saya hormati, untuk pertemuan kali ini merupakan pertemuan perdana dari kita di mata kuliah manajemen prabencana. Manajemen prabencana ini memang perlu kita mulai tanamkan sejak dini. Kenapa? Kita ingat negara kita berada atau diapit oleh dua lempeng yang sangat terkenal, lempeng Eurasia dan lempeng yang lain. Dan ini selalu menimbulkan masalah-masalah terhadap negara kita, masalah kebencanaan tentunya di negara kita. Kita ingat NTB ini beberapa waktu yang lalu juga seperti itu, bergeser sedikit mulai sekarang. Tiga, pendidikan sebagai salah satu bagaimana mentransfer knowledge atau mentransfer ilmu-ilmu, terutama ilmu-ilmu tentang kebencanaan ini memang perlu sekali, karena sedikit sekali di dalam negara. Syukurnya, saya sangat bersyukur sekali IPDN sebagai salah satu lembaga atau perguruan tinggi di negara kita ini membuat atau mengadakan atau memberikan ruang untuk masalah bencana itu, sehingga salah satu prodi di IPDN itu adalah prodi MKKP, Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik. Iya, mata kuliahnya. Nah ini lagi. Jadi saya sangat bersyukur kalian memilih prodi tersebut. Kenapa? Tugas-tugas di dalam kebencanaan ini juga atau memberikan edukasi kepada masyarakat ini juga salah satu
kalau boleh saya katakan ladang amal bagi kita, yang mulia sekali bagi kita. Pada pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB, sekaligus sebagai gambaran bagaimana perlunya kita mentransfer ilmu-ilmu tentang kebencanaan ini kepada masyarakat. Apa itu SPAB? Mungkin ada yang pernah mendengar SPAB itu apa? Gus? Ya. Mungkin sekolah yang bisa mengedukasi siswanya tentang pentingnya mengamankan diri pada saat bencana, Pak. Oke. Satuan Pendidikan Aman Bencana adalah satuan pendidikan yang menerapkan standar, ya, standar, sarana, ingat standar, sarana, dan prasarana yang aman dan memiliki budaya keselamatan yang mampu melindungi warganya dari bencana. Warganya siapa? Ya anak-anak didiknya. Dia punya standar atau boleh kita katakan sering kita SOP-nya lah, bagaimana kalau terjadi bencana. Kemudian punya sarana yang paling kecil saja, kalau terjadi kebakaran, bencana kebakaran. Sebelum datang nanti dari dinas atau petugas pemadam kebakaran apa yang dia lakukan, sehingga salah satunya satu sekolah atau satuan pendidikan itu harus punya yang namanya APAR atau alat pemadam kebakaran. Selain itu juga mempunyai prasarana yang aman. Kira-kira apa prasarana yang aman? Ada jalur-jalur evakuasi, tangga-tangga di mana titik kumpul, tangga darurat, dan lain-lain. Kemudian juga memiliki budaya keselamatan yang mampu. Inilah budaya ini menjadi kata kunci bagi kita. Sering kali dan mungkin hampir setiap kali kalau kita melihat kita kurang di dalam budaya keselamatan ini. Seringkali kita mengabaikan. Saya memberikan contoh saja. Masih sangat sedikit di tempat kita atau di negara kita ini yang mempunyai pemahaman tentang budaya keselamatan. Contohnya yang paling gampang saja kalau kita lihat, kalau sekarang terjadi kebakaran, banyak penonton atau yang menolong atau banyak yang menolong, bahkan malah dia numpang ngeplok dan justru itu bukan memberikan solusi, tetapi memberikan menyebarluaskan lagi hal-hal yang kadang-kadang itu kurang bagus. Justru yang kita harapkan adalah bagaimana membantu mengevakuasi, membantu mengumpulkan barang-barang yang terbakar atau apa. Itulah. Ini masih sering terjadi di negara kita, sehingga mampu melindungi atau keterlibatan dari orang-orang di sekitar, contoh sekolah. Bagaimana kalau terjadi kebakaran ataupun bencana di sekolah itu, mereka mau ikut serta membantu. Kemudian yang keempat, terkumpulnya informasi mengenai risiko ancaman kapasitas di sekolah. Apa yang kira-kira ini maksud dari yang nomor 4 ini? Ada yang bisa menyampaikan? Apa kira-kira maksudnya? Ada yang bisa? Silakan. Ini mimbar seperti ini pergunakan untuk kita belajar berbicara di depan umum, karena kalian nanti akan menjadi calon-calon pemimpin. Ada yang bisa? Ya, Atta. Maksudnya kumpul informasi mengenai risiko ancaman dan kapasitas sekolah itu maksudnya adalah sebuah papan informasi mampu
informasi tentang bencana, Pak. Seperti itu. Baik, salah satunya harus ada seperti itu di wilayah yang sering terjadi. Contohnya ya, umpamanya di daerah-daerah di Jawa Barat biasanya kan sering terjadi longsor, sering terjadi pergeseran tanah, apa itu perlu harus punya sekolah tersebut tentang itu. Jadi disampaikan kepada anak-anak didik itu, anak-anakku, di daerah kita ini seringkali terjadi banjir, longsor atau apa yang sering diakibatkan oleh curah hujan, sehingga kalau nanti begini harus begini. Kira-kira begitu maksudnya. Sehingga pemahaman dari anak-anak kita itu sudah ada terhadap bencana yang mungkin akan terjadi. Kita selalu berangkat prepare, hope for the best katanya, prepare for the worst. Katanya kita berharap yang terbaik, tapi aku bersiap-siap untuk yang mendapatkan yang paling tidak baik. Kemudian memiliki kebijakan sekolah aman bencana. Inilah yang harus dibuat oleh masing-masing sekolah, sehingga para pengajar, para pendidik, pengelola sekolah tersebut mempunyai sebuah dokumen, boleh saya katakan dokumen yang khusus tentang kebencanaan di sana. Apa-apa langkah-langkah yang harus mereka perbuat. Nomor 5, memiliki kebijakan. Apa yang harus saya lakukan nanti, kemana saya harus lakukan, kemana, apa yang harus kita usulkan dan lain-lain. Ini harus mereka punya, ya, rencana-rencana tersebut. Yang ke-6, memiliki prosedur tetap kedaruratan. Yang tadi SOP-nya, di mana assembly point-nya dan lain-lain untuk kalau terjadi bencana. Namanya anak-anak, mereka gerakannya berbeda dengan yang dewasa, ya, harus mereka punya prosedur-prosedur yang lengkap. Kemudian memiliki tim siaga bencana. Itu tadi harus ada pihak sekolah itu, dan dimanapun ini harus ada. Di mall-mall, pernah lihat rumah sakit? Kalau pergi ke rumah sakit ada kan helmnya warnanya kuning, hijau, merah. Itu punya tugas masing-masing. Kalau terjadi bencana, siapa yang mengevakuasi pasien, siapa yang pada kebakaran memadamkan, siapa yang menyelamatkan yang lain-lain untuk barang-barang dan lain, itu ada. Sekolah seharusnya seperti itu idealnya, ya. Kemudian yang ke-8, memiliki peta jalur evakuasi. Nah ini yang besar. Nah, sekarang gampang sekali, tinggal bentuk aja, tinggal kasih komputer print saja, gampang sekarang, ya. Tidak harus diubah gambar. 9, terpaksanya media kampanye. Bukan kampanye untuk yang lain, tetapi bagaimana menggugah masyarakat, orang-orang yang ada di tempat itu untuk selalu menggaungkan tentang bencana ini. Kemudian 10, melakukan simulasi secara rutin. Ini memang kalau kita bekerja, saya tidak tahu juga, kalau kita sudah biasanya kalau kita kena itu lebih sakit, kita merasakan itu, baru kita harusnya begini. Tapi kalau belum itu biasanya agak-agak buat apa ini. Sama juga, saya mau cerita sedikit. Anggota pemadam kebakaran itu karena menunggu, ya, seringkali membosankan yang menunggu. Jadi kerjaannya itu kurang efektif. Nah, ini nanti kalau kalian menjadi komandan atau menjadi pimpinan di sana, buatlah kreativitas, mempunyai kreativitas yang tinggi. Kenapa? Yang namanya menunggu, sehingga pemahaman orang, nah ini hanya kerjaannya menunggu
ini kantor apa ini, gaji orang, karena memang tidak ada bencana. Apa yang kita perlukan seperti ini, melakukan simulasi, mungkin peningkatan kapasitas terhadap anggota-anggota di sana, berikan dia pemahaman yang terus menerus, atau buat hal-hal lain dengan di sekitar wilayah sekitar itu. Seperti inilah. Ini indikator kalau sudah 10 ini bisa terpenuhi, saya yakin satuan pendidikan atau sekolah tersebut sudah memenuhi kriteria aman bencana. Kita tidak pernah berharap yang berharap untuk terjadi bencana, tapi kesiapan kita harus doa. Mudah-mudahan bisa terjadi. Seringkali saya beliau dulu kalau banyak-banyak berdoa lah supaya tidak terjadi bencana. Ya, tapi ya, itulah kondisi yang kita antisipasi terus. Baik, mudah-mudahan tidak terjadi. Terakhir ini tips sederhana SPAB. Petakan potensi aktor dan sumber daya. Lihat di sekeliling kita apa yang ada, apa yang bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian aktif dan inisiatif. Jangan kita diam, tapi kita perlu aktif. Gugah mereka, berikan atau gugah untuk membuat inisiatif, baik itu dari internal di sekolah itu maupun dari sekeliling. Insya Allah kalau sudah dari dalam sekolah itu mempunyai kreativitas, inisiatif, pasti akan didukung oleh yang lain. Tetap kreatif. Nah, kreativitas ini mungkin lagu-lagunya anak-anak itu disetelkan setiap pagi, itu lagu tentang bagaimana supaya lagu disetelkan, bagaimana mencegah bencana, begini terus disetelkan. Itu, dan luangkan waktu. Harusnya sekolah ini harus meluangkan waktu bagaimana mengingatkan kepada anak-anak peserta didik untuk selalu prepare, bersiap-siap. Hanya kata kuncinya di sana, prepare, bersiap. Kita tidak tahu sudah kita siap atau tidak ada. Siapa yang tahu bencana ini? Tidak ada. Alat mendeteksi ada, tapi kadang-kadang tidak berfungsi, malah selalu tidak diingatkan terjadi. Kesiapsiagaan itu diperlukan kami. Baik, ada yang ditanyakan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Kira-kira ada yang ditanyakan? Silakan. Tidak. Pak, terima kasih Pak. Yang belajar petani titik 20 titik bertanya. Dari yang telah Bapak jelaskan, berarti dalam penerapan SPBA oleh sekolah nantinya akan banyak terkait SPAB oleh sekolah nantinya akan banyak terkait bermitra atau berkoordinasi dengan stakeholder pemerintah setempat yang ingin saya tahu bagaimana pola koordinasi penyelenggaraan yang dapat dilaksanakan ini, Pak. Baik, bicara ini bertanya dari apa yang saya sampaikan nanti akan banyak terkait dengan stakeholder atau orang-orang penentu kebijakan di sekitar kita, apakah itu di tingkat kabupaten atau provinsi. Apa yang langkah yang kira-kira bisa kita ambil sebagai posisikan diri kita sebagai orang di sekolah itu. Kira-kira apa yang kita persiapkan terlebih dahulu? Ada yang bisa membantu saya? Tidak ada jawaban yang salah kalau bagi saya. Nanti kita ramu. Ada yang bisa? Ini di sekitar kita ini kan sudah saya ada sentil sedikit tentang kalau itu di mitra kita apa yang bisa kita perbuat. Stakeholder itu apa yang kita persiapkan? Ada yang bisa sampaikan? Apa minimal saja apa?
Ya kira-kira yang minimal. Pak. Kalau menurut saya bermitra itu seperti bekerja sama dengan suatu badan atau suatu organisasi untuk mitigasi bencana. Ya. Di sini Sariza mengatakan kita bisa meminta bantuan Pemda dalam hal ini dinas atau PD setempat untuk mitigasi bencana. Berarti kita harus persiapkan semacam perencanaan ya di sini. Kira-kira ini. Tadi 10 hal itu tadi. Salah satunya kan tadi ada yang menyiapkan apa tadi? Sarana dan lain-lain, kemudian mengidentifikasi dan itu kita buat dulu di sekolah, baru kita ke dinas atau pemerintah daerah menyampaikan, Pak, daerah kami ini begini, kami memerlukan bantuan berupa edukasi, mungkin pencerahan bagi kami dan warga sekitar seperti itu. Itu salah satunya, ya banyak sekali. Sampai dengan nanti terbentuk yang namanya mungkin kalau bentuk yang lain seperti bantuan-bantuan tentang bagaimana konstruksi dari sekolah tersebut. Tentunya perencanaannya akan berbeda dengan daerah yang tidak bencana. Ya, seperti itu. Itulah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh ya, sekolah untuk bermitra, berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di pemerintah daerah tersebut. Baik, itu. Ada yang lain? Silakan, yang putri mungkin ada yang putri yang nyampe, silakan. Aksa, silakan. Kita izin bertanya terkait yang sudah dijelaskan oleh Bapak tentang SPAD itu. Kalau misalkan sekolah kita ini IPD ini mau dijadikan menjadi sekolah pendidikan anak bencana itu, syarat-syarat apa aja yang harus diperlukan dipersiapkan untuk bisa dikatakan bahwa IPD ini bisa menjadi SPAD gitu Pak di dunia nasional Indonesia. Dipersiapkan untuk menjadi dalam kategori SPAB, Satuan Pendidikan Anak Bencana. Kita sudah bahas tadi. Ini, ya. Minimal ini yang harus dipersiapkan. Saya atau gini saja, kita punya, untuk kalian kemarin sudah ada simulasi ya. Sebelumnya memang agak kurang simulasi. Itu salah satu menguji. Walaupun itu baru tidak terlalu besar. Ada yang lain. Untuk menumbuhkan atau mengingatkan kita akan bencana, biasanya itu ada monumen ataupun tanda-tanda yang dulu di sini pernah kalau tidak salah waktu terjadi bencana gempa, tanggal berapa itu saya tidak ingat dulu, itu ada. Seharusnya momentum itu dijadikan sebagai bagaimana menggugah kembali, mengingatkan akan kesiapsiagaan kita supaya terus siap, bukan tidur lagi. Itu sebenarnya ada plakatnya di sini bahwa pada tanggal sekian terjadi gini. Harusnya itu menjadi sarana mengedukasi sekaligus menyiapkan atau mempersiapkan kesiapsiagaan kita. Misalnya sirine atau terjadi, ya kita mainkan seperti terjadi betulan, semacam simulasi dan sebagainya. Tapi itu belum. Nah, IPDN ada yang sudah, ada yang belum. Kita lihat ya memang ada rata-rata di sini, tapi itu sudah disurvei oleh dinas yang terkait. Rata-ratanya itu tidak membahayakan dan itu konstruksinya aman akibat gempa yang dulu yang kalian lihat di bawah ada yang lain-lain, itu aman. Kemudian dari sisi kebakaran bagaimana? Kita lihat alat pemadam api ringannya masih ada, mudah-mudahan, tetapi sudah terus dilihat karena memang ada kedaluarsanya juga itu barang.
Kemudian jalur-jalur evakuasi sudah ada? Sudah ada kan? Jalur-jalur evakuasi yang harus dilalui apabila terjadi gempa dan sebagainya. Yang 10 ini apakah sudah? Nah, ini kita tanya saja. Kita lihat saja, lihat sendiri. Ya, megafon ada, informasi mengenai risiko ancaman ini menurut saya dulu dan lain-lain. Itulah yang perlu dipersiapkan. Ya. Baik, ada yang kira-kira itu jawaban dari Bapak atau ada tambahan dari Raja? Silakan. Yang harus dipersiapkan. Ini yang 10. Kalau sudah ini peta jalur evakuasi sudah ada, media kampanye ini saya tidak tahu. Makanya kemarin tugas yang saya berikan juga di masing-masing asrama kan seperti itu, mengembangkan bagaimana mengembangkan alat pemadam ringan, apa namanya itu edukasi yang lain yang mungkin yang belum tahu, ya seperti itu yang perlu kita lakukan. Saya kira itu sementara. Kalau ada yang bertanya yang lain kami persilahkan. Ya, silakan. Widi. Tak apa-apa. Pak, sebenarnya SPAB ini tingkatannya setara dengan apa? SPAB tingkatannya setara dengan sekolah. Jadi SPAB ini singkatan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi intinya apa? Setiap satuan pendidikan mulai dari apa namanya? Di bawah TK itu apa lagi? Mereka harus punya seperti inilah kira-kira pemahaman yang sesuai dengan kegiatan yang ada. Nah, dia semakin tinggi, umpamanya universitas di Mataram kalau di NTB atau di universitas di mana di daerah kalian yang canggih-canggih yang bagus, mereka pun semakin tinggi juga pemahamannya tentang kebencanaan ini supaya terdorong dalam satu pendidikan yang aman bencana. Minimal ya 100% sempurna ada, namanya manusia pasti ada kekurangan, tetapi minimal bisa mengeliminir atau mengurangi risiko bencana yang terjadi. Itu sebenarnya. Ya kalau anak-anak kecil ya mungkin sambil nyanyi-nyanyi, kalau terjadi apa bagaimana bentuknya tangan, kan ada lagunya itu, pernah saya dengar. Kalau terjadi bencana, tangan di atas kepala, keluar katanya, terus satu di bawah meja, ada lagunya itu. Ya seperti itu. Jadi bukan SPAB ini semacam sekolah, jadi singkatan Satuan Pendidikan dimanapun mereka berada, sesuaikan karakter masing-masing. Kalau itu di daerah-daerah yang sering banjir, ya tentunya tentang banjir itu harus lebih banyak edukasi kepada masyarakat. Saya kira itu saja ya pertemuan kita untuk hari ini. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya cukupkan sampai di sini. Dan kepada pelajar nantinya saya berikan tugas untuk menambah pengetahuan tentang SPAB ini untuk nah ini coba buka rubrik artikel jurnal atau menonton video online YouTube yang terkait dengan SPAB. Kalian juga sekarang sudah di era yang berbeda dengan era yang dulu. Silakan dibuka. Baik, saya kira itu saja pertemuan kita pada sesi ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami dan nantinya bagi praja bisa dilaksanakan manakala bertugas di lapangan yang sebenarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.